Halo semuanya, gue Mikael dan ini adalah ROG Phone 3 yang secara resmi akhirnya hadir di Indonesia ya. Ini adalah salah satu HP gaming yang ditunggu-tunggu. Ya, setidaknya oleh gue lah ya. Ya nggak pakai lama lagi, kita buka dulu dusnya biar nggak kincong-kincong dusnya. Plastiknya maksud gue. Iya, dan inilah dusnya ya yang didominasi oleh warna hitam dan ROG Phone 3. Tulisannya ini agak hologram ya. Ini agak tuh, kelihatan kan hologramnya. Logo ROG tentunya di sebelah kanan ada tulisan ROG Phone 3 yang lagi-lagi hologram juga nih, warna-warni bukan hologram sini, lebih ke arah gradasi. Kemudian di bawahnya ada tulisan ROG Aerodynamic System. Jadi ROG Phone 3. Oh, di atas ada logonya lagi ya, Republic of Gamers. Kemudian di bagian belakang ini ada sedikit keterangan dari si ROG Phone 3-nya ya. Ini model ZS661KS dengan layar berukuran 6,59 inci. Kemudian untuk warnanya ini yang warna hitam dengan RAM sebesar 8 GB dan storage internal itu 128 GB ya. Oh, sudah mendukung 5G dual SIM. 6,59 inci Full HD plus display, ada dongle, bumper, menggunakan SDM865 Plus ya. Kemudian di sini ada juga konfigurasi kameranya 24 megapiksel, 64 megapiksel dan 13 megapiksel dan 5 megapiksel kamera. Berarti ada 4 kamera di sini ya. Langsung aja kita buka dusnya ya. Nah, ini disambut oleh sebuah dus kecil lagi tulisannya For those who dare. Ini kita buka, dalamnya ada apa aja. Oh, ada SIM card ejector yang bentuknya ini cukup lucu ya. Bentuknya ini spesial. Nih, seperti ini. Ada tulisan juga kecil, Republic of Gamers. Cakep, ini unik sih. Jadi nggak mungkin keganti-ganti untuk SIM ejectornya. Lalu di sini ada apa nih? Di sini ada paduan penggunaan, formulir informasi jaminan. Aduh, jatuh. Formulir informasi jaminan Asus. Ini stiker email dan oh, ada stikernya juga. Stiker buat ROG-nya ya. Bagi yang suka stiker-stikerannya ini bagus sepertinya ya. Kemudian di sini ada si casingnya yang bukan casing transparan, ini casing aero ya. Casing aero yang ya ini sangat tipis sih. Terus di sini ada logo-logo, tulisan-tulisan ROG gitu ya. Ada tulisan bahasa Jepangnya juga nih. Oke, nah kita minggirin dulu. Lalu di sini ada si ROG Phone 3-nya. Cakep. Kita taruh dulu ya. Di dalamnya ada apa lagi? Kita lihat di sini ada. Oke, ini ada dongle nih. Dongle-nya si jack 3,5 mm ke USB Type C. Berarti di sini nggak ada ini ya, nggak ada jack 3,5 mm harusnya. Kemudian di sini ada kabel chargernya yang tipenya itu ini Type C to Type C ya. Oke, nice. Kemudian di sini masih ada kepala chargernya yang ukurannya itu maksimal di 20 volt, 1,5 ampere, maksimal di 30 watt ya. Oke, jadi cukup besar ya di 30 watt. Lalu di sini sudah kosong, di sini masih ada nggak? Kosong juga. Jadi cuman itu isinya. Kita minggirin. Lalu kita lihat si ROG Phone 3-nya ya. Ini di depannya ada tulisan USB Type C port. Do not insert a USB Type C cable to this port. Oke, di sini kayak dulu ada 2 port USB Type C. Nah, iya, dan ini si ROG Phone 3-nya ya. Wah, cakep sih. Ini juga berasa licin. Ini licin banget ya bodi belakangnya, yang kaca dan glossy gini. Ini ada stiker IMEI-nya. Kita lepasin dulu biar lebih estetik. Nah, oke, dan ini si ROG Phone 3-nya ya. Cakep sih, bener nih, cakep.
Terus kita lihat aja nih bagian sebelah kanannya ini ada lubang mikrofon, kelihatannya ini ada lubang mikrofon. Terus di sini ada si list warna merahnya, kelihatan kan? Ini tombol powernya ya. Terus di sini ada volume rockernya. Lalu di sini ada si ini ya L1 R1 nya apa namanya nih, gue lupa. Ini namanya R button ya, R button mungkin kalau nggak salah. Ya di sini ada L1 dan di sini ada si R1 nya. Jadi kalau kita main bisa begini ya. Nice. Kemudian di bagian atasnya ini ada mikrofon. Kemudian ke bagian bawah ini ada port USB Type C dan di sini ada mikrofon lagi. Kemudian di bagian sebelah sini, bagian sebelah kiri ini ada si ini ya SIM card tray-nya yang isinya kita lihat. SIM card tray-nya ini isinya dual SIM card ya, dual nano SIM card. Jadi nggak bisa ditambah dengan micro SD lagi. Kemudian di bagian sini nih, bagian bawah ini, bagian sebelah kiri sih kalau kita lihat ini ada karet yang bisa kita cabut. Nah, di sini ada dua port USB Type C lagi yang bisa kita pakai untuk data dan untuk audio ya. Ini juga bisa dipakai untuk ngecas sih. Jadi kita ngecas nggak cuma dari sini, juga bisa dari sini. Jadi pas main kalau sambil dicas, cuman gua nggak menyarankan main sambil dicas, itu bisa dari sini ya mainnya, jadi nggak keganggu sama sekali. Dan audio juga bisa dari sini, jadi nggak ganggu dicolok di sini. Kalau dicolok sini kan bakalan ganggu banget nih. Ya jangan lupa ini karetnya ini masalahnya nih gampang hilang ya kalau kita nggak taruh lagi, balikin atau taruh di tempat khusus. Kemudian di belakang ini kita lihat ya, ini ada logo ROG-nya, Republic of Gamers, logo ROG. Di sini ada konfigurasi 3 kamera yang ada kamera bumpnya juga, cuman nggak gede-gede amat ya. Terus ada si LED flashnya, di sini ada lubang mikrofon lagi nih ya. Kemudian di sini ada si logo sedikit tulisan Aerodynamic System. Dan seingat gue dulu di sini yang ROG yang 2 di sini tuh nggak warna silver kayak gini ya, warnanya tuh warna hitam. Dan ini udah dibedain warnanya jadi agak silver. Di sini ada sedikit lubang lagi, entah lubang untuk ventilasi atau untuk keluaran speaker ya. Lalu di bagian depannya ini kita lihat ini ada si earpiece-nya yang biasanya juga jadi lubang keluaran speaker dan sebuah kamera selfie ya. Di bagian bawahnya sini juga ada earpiece-nya lagi, bukan earpiece ini lubang keluaran speaker. Jadi kalau ditaruh kayak gini suaranya berasa stereo banget ya kiri kanan. Pengalaman di ROG 2 itu suaranya gede dan tidak pecah ya. Jadi ya oke kalau pengalaman stereo di ROG 2. Cuman di ROG 3 gimana, kita coba aja kita nyalain. Oke. Sambil nunggu ya gue akan setting-setting dulu. Jadi gue akan balik lagi ntar ya. Oke, ini sebenarnya masih bagian setting sih, cuman barusan disuruh scan the totem and hold in place. Totemnya tuh kayaknya ini ya, kita cobain aja. Oh iya bener. Ih, keren sih. Terus ngapain nih? Oh, bisa start. Ah, ini ada gamenya. Oke. Oh iya iya, ini suruh main game doang sih kayak gini ya. Nah, join us. Oke, oh, ada ini ya. Ada Republic of Gamers-nya punya join-join gitu deh. Dan ya inilah tampilan awal dari si ROG Phone 3 ya. Yang kalau kita air trigger nih bisa
Ya, tuh ada mode X mode-nya, bukan X mode sih. Mode apa ya ini? Mode X mode ya kalau nggak salah ya. Mode dia kayak di overclockingnya. Ini kalau mau matiin lagi, tinggal dipencet lagi ya, lamaan. Nah, gitu. Oke, kita langsung lihat ya. Ini menggunakan Android versi berapa? Di settings, masuk ke sistem. Nah, kelihatannya ini menggunakan Android versi 10. Nih, di sini sistem update. Kemudian kalau dicek, ini sudah ada update baru ya. Ini tadi sebesar 314,57 MB. Kemudian kita lihat lagi untuk storage-nya. Storage-nya ini kepakai sebesar 19,09 GB dari 128 GB ya. Nah, kemudian kalau di air trigger-nya ini nih, kita pencet lamaan, dia kan masuk ke X mode. Nah, ada merah gini, kemudian di bagian belakang dia bakalan nyala si RGB-nya ya. Jadi secara default kalau kita masuk ke X mode dia bakalan nyala, kalau kita lagi nggak di X mode dia defaultnya itu nggak nyala. Kemudian di sini juga ada tombol khusus untuk masuk ke mode gamenya. Ini ada game library-nya, terus juga ada konsolnya dimana kita bisa ngatur lebih lanjut lagi untuk X mode-nya ya, dan ya settingan-settingan lainnya yang berhubungan dengan gamenya di sini. Oke, kemudian kita coba untuk si kameranya ya. Kameranya ada mode apa aja. Nah, di sini ada mode Pro Video yang wow, ini cukup lengkap ya. Bahkan ke tampilan histogramnya ini ada tampilan ini juga nih, LR untuk speakernya. Ada reset, AF, auto ini maksudnya auto apa ya? Oh, ini shutter speednya. Kemudian ada juga ini langsung ke auto aja, ke ISO-nya, EV-nya dan WB-nya ya. Kemudian untuk resolusinya kita bisa pilih ini maksimal di 8K ya. 8K kayaknya 30 fps karena nggak ada keterangan 60 fps, dan paling rendah di HD ya. Kemudian ini ada mode time lapse-nya juga, kita lihat maksimal di resolusi 4K ya. Ini ada dua kamera yang bisa digunakan. Ini ada kamera yang ultrawide dan kamera yang wide-nya ya. Yang ultrawide bisa maksimal di 4K, yang wide-nya bisa maksimal di 4K juga. Kemudian kita lihat di slow-mo. Slow-mo ini ada pilihan resolusinya maksimal tuh di 4K 120 fps ya. Dan paling rendah itu di HD di 480 fps. Oh, ada motion tracking juga. Nice. Motion tracking kalau kita gini, nah itu ya, dia bakalan autofocusnya ngikut ke tempat yang kita pilih mau di tracking itu di mananya. Ini bisa maksimal di 4K 60 fps. Lalu tentunya ada mode video yang bisa maksimal di 8K, dan ini ada mode hyper steady buat mencegah guncangan ya. Di sini juga ada foto, pastilah foto ultrawide, wide, formatnya bisa di 16:9, full, 43 dan 11 ya, biasa pakai di 43. Kemudian ini ada HDR auto, HDR nyala dan HDR mati. Kalau yang di sini yang di ultrawide-nya maksimal di ya sama nih ya, 43, 16:9, full dan 11. Ini di settingan ada apa ya? Tulisan kamera resolution paling besar untuk masuk ke 64 megapikselnya, kita harus masuk ke settingan ya, pilih kamera resolution 4:3 64 megapiksel. Ini agak merepotkan sih kalau masuk ke 64 megapikselnya. Oke, lalu kita masuk ke mode portrait. Oke, mode portrait ada bokeh-bokehannya, ini bisa ngatur untuk F-nya. Lalu ada mode pano bisa atas bawah kiri kanan ya. Oke, ada mode night juga, pakai kamera ultrawide dan kamera wide-nya. Mode pro yang kayaknya di depan udah ada mode pro ya. Lalu ada mode makro. Yang makro harus agak lebih dekat ya. Oh, di depan ini pro video, belakang ini pro foto. Jadi beda mode pro ya. Kemudian kita lihat ke kamera selfie-nya, ya ini kamera selfie-nya ya. Ini ada mode video yang bisa maksimal di Full HD 60 fps ya. Lalu ada mode foto
yang bisa dipilih formatnya 16:9, 43 sama kayak tadi ya, ada full juga dan 11. Lalu ada mode portrait. Nah ini ya, ini bisa ngatur bokeh-bokehannya mau di minimum berapa ini. Oh ini off, salah, di f22 dan maksimal di 0,95. Ini simulasi software ya, jadi bukan secara fisik. Oke, nah kita coba dengerin suaranya yuk. Untuk hasil keluaran suaranya kira-kira seperti ini ya. Ya, kira-kira suaranya itu seperti itu ya. Ini kedengeran kan kalau bassnya itu berasa ya. Untuk hasil keluaran suara speaker handphone, bassnya itu termasuk yang paling gede. Nah, kalau suaranya sendiri gue dengernya sih nggak sebesar suaranya ROG Phone 2 dulu. Cuman ini lebih jernih dan bassnya lebih nendang. Di sininya juga berasa pas lagi dengerin tuh agak getar-getar di speakernya kiri kanan. Dan suara kiri kanan ini seimbang ya. Nice. Oke, jadi tadi itu udah kita dengar suaranya, kita juga sudah lihat kameranya. Sekarang kita lihat ke bagian displaynya ya. Nah, di displaynya ini dia ada refresh rate-nya yang bisa di-adjust dari 60 Hz sampai maksimal di 144 Hz. Cuman secara defaultnya dia tuh di auto ya. Jadi dia bakal ngeganti si refresh rate-nya secara otomatis ketika diperlukan. Jadi misalnya kamu butuh 60, ya pakainya 60. Tapi kalau misalnya butuh 144, ya pakainya di 144. Bisa sih dikunci di 144, cuman efeknya bakalan lebih boros ke baterainya ya. Kemudian untuk fitur biometriknya, ini ada dua ya. Ada in-display fingerprint scanner yang letaknya itu nggak terlalu ke bawah, cuman sudah mulai ke tengah gini. Nah, ini performanya seperti ini. Dan ada juga untuk face recognition-nya yang performanya kira-kira seperti ini ya, cepat juga, asik. Lalu buat kalian yang sering menanyakan apakah ada NFC-nya, jawabannya ya, di sini ada fitur yang namanya NFC ya. Jadi udah bisa untuk top up e-money langsung dari HP-nya. Oke, terus kita coba buat dipakai bermain game ya. Nah, ini gue coba pakai COD Mobile. Terus kita bisa swipe nih dari kiri ke kanan buat ngaktifin si game engine-nya ya. Terus di sini kita bisa setting-setting banyak nih. Contohnya no alert, no calls, lock brightness. Ini lock brightness ini tuh berguna banget ya, karena kalau kagak ya nanti brightness-nya bisa pindah-pindah atau berubah-ubah gitu kan, nggak enak ya. Nah, di sini ada juga yang namanya air trigger nih. Air trigger ini ya, ini ya, kiri kanan sini L1 R1-nya yang bakalan sangat membantu kalau kita bisa makainya. Cara settingnya tinggal masuk ke air trigger, terus kita tentuin nih di sini area mana yang kita mau trigger kalau pencet si yang kiri atau yang kanannya. Nah, ini tinggal dicari patokannya di mana, terus kalau sudah di quit aja. Nah, terus kelihatan ya kalau yang kanan warna merah tuh dipencet dia akan men-trigger daerah situ, yang kiri ya trigger daerah situ. Nah, gitu aja, gampang. Nah, di sini juga ada yang namanya real time info ya. Real time info ini buat ngasih tahu kita tuh di frame rate-nya itu berapa sih. Nah, ini kita bisa lihat di bawah sini. Kelihatan tuh ya, ini frame rate-nya berapa, bisa dipindah sih. Bisa di bawah, bisa di mana aja, biar gampang mungkin di sini ya biar kelihatan. Nah, ini kelihatannya CPU-nya berapa persen kepake, GPU-nya berapa persen kepake, terus ada nih si baterainya berapa persen tinggal, ada suhunya, dan ada FPS-nya. Ini masih di 30 FPS ya, jadi ya sangat rendah sih FPS-nya kalau lagi model kayak gini, lagi stabil. Tapi ya secara overall mungkin masih sedikit ya game yang mendukung hingga 144 Hz. Contohnya si CODM ini. Ya, ini mungkin gue contohin sedikit ya penggunaan air triggernya itu seperti apa yang bikin ini enak. Nah, pakai air trigger ini bisa lebih bikin gampang ya untuk main gamenya, karena nah tinggal pencet di satu sini. Atau kalau mau nunduk, ini gue stylenya buat nunduk ya, tinggal pencet ini.
bisa nunduk lebih cepet. Jadi air trigger ini ya kalau gue bilang sih cukup membantu ya kalau lu main-main game FPS seperti ini. Ya, tadi udah nyobain di CODM, sekarang kita cobain di PUBG Mobile ya. Ini settingannya bisa maksimal sampai di grafik yang mana. Masuk ke graphics. Nah, ini ada pilihannya smooth, balance, HD, HDR, Ultra HD, dan UHD. HD secara default udah kepilih, kita bisa pilih Ultra HD dan maksimumnya di Ultra ya. Jadi maksimum Ultra HD, Ultra. Ini sudah cukup tinggi dan kalau device-nya kepanasan ya harus kita turunin sih. Paling biasa orang main-main tuh di smooth extreme ya. Ini smooth extreme pasti bisa ya. No, bisa tuh. Smooth 90 fps malah ya, bukan smooth extreme lagi. Oke. Dan mungkin kita coba main aja ya bentar ya. Nah, ini main PUBG di settingan smooth extreme ya. Dan mana ya rasanya ya? Ya emang halus sih. Halus banget, cuman kalau kita lihat dari sini nih FPS-nya itu stabil di 60 ya, jadi bukan di 90, stabil di 60 dari tadi nih. But ya, ini rasanya halus banget, cakep deh. Ya, jadi tadi itu hands on gue untuk si ROG Phone 3 ini ya, dan ini udah berasa cukup hangat ya. Ini suhunya berapa? Coba kita cek bentar. Ini pakai ini ya. Kita cek suhunya ada di ya sekitar 38 ya. Ini lumayan 39 di situ. Lumayan stabil suhunya, rata 39-38 derajat Celcius. Nah, ya sekilas nyoba sih ini bakalan menjanjikan sebuah performa yang sangat-sangat bagus buat main game juga asik. Dan seperti yang kalian lihat tadi ya, saat gue begini tuh ini suaranya tuh dari kiri kanan nggak keganggu sama sekali. Dan lihat sendiri tadi tuh asik banget ya untuk megangnya, dan layarnya cukup besar, megangnya oke, mantep, hasil grafiknya juga bagus. Ya, tapi kita nggak tahu kalau untuk pemakaian sehari-hari itu seperti apa. Gue bakalan cobain dulu dan mungkin nanti akan ada video review yang lebih lengkapnya untuk si ROG Phone 3 ini. Oke lah, gue rasa sampai di sini dulu untuk video gue kali ini. Iya, lupa kasih lihat. Ini kalau dipakein casing itu seperti apa. Nah, casingnya itu dipakai bakalan jadi seperti ini. Ini aerodynamic casing, jadi tidak bisa melindungi secara ya maksimal ya. Kelihatan nih seperti ini, banyak bolongnya di mana-mana. Cuman ya buat nambah keren mungkin ya masih bisa lah, dikit-dikit lah ya. Ya oke, sampai sini dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Seperti biasa jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya, dan jangan lupa untuk follow Instagram Gadget Apa. Gua Mikael dari Gadget Apa undur diri, and as always have a nice day. Dah.